Firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai yang keempat. Injil Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4, demikian kebenaran firman Tuhan. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Sekali lagi kami ulangi Lukas pasal 17 ayat 3 sampai 4. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, saya bersuka cita ini yang kedua kalinya ada di tempat ini untuk membagikan kebenaran firman Tuhan. 2 minggu yang lalu mama ini menelpon saya, pendeta, kamplah sekali ke sana. Dan saya bilang saya siap. Tadi dari perkenalkan nama saya pendeta Tenang Ukur Barus. Molo itu Sunang Roha. Ya kan? Kalau bahasa Inggris ini dulu dosen saya, calm heart, hati yang tenang. Jadi saya sudah dipenuhi oleh firman Tuhan. Saudara sudahkah dipenuhi firman Tuhan? Sudah kan? Sudah. Ya. Jadi di Matius pasal 5 ayat 1 ada di sana dikatakan khotbah di bukit 9 kali kata Makarios. Bahasa karonya malam ate, tenang ukur katanya. Jadi nama saya ada tertulis di Alkitab. Kan gitu ya. Ya, beristri 1. Ya kan? Dia juga guru CP1 Pancu Batu. Namanya bagus juga, Elita Guru Sembiring Milala dari India. Ya kan? Dikaruniai 3 anak, 1 sekarang tenaga detaser. Mudah-mudahan tanggal 20 ini lulus dia jadi pikaris di GBKP. Saya bilang waktu itu di GBB aja kamu, karena saya dekat dengan Joni Lontoh. Nggak mau dia Pak Joni Lontoh bilang aman itu Pak Pendeta, karena dia Kamatan Berita Wacana katanya. Tapi nggak mau dia, aku cinta GBKP katanya. Gitu ya. Yang kedua Guru Barus, ketiga Guru Barus, cantik. Ya, jadi kalau ada anak lajang Bapak Ibu, silakan datang ke rumah, kasih mahar dulu. Ada ya? Oke, bagus ya. Ya. Cantik loh, seperti mamanya. Ya, saudara kekasih, kita coba mengasah dulu motorik kita, gitu ya. Karena dengan mengasah motorik kita, firman Tuhan ini kan cepat masuk. Oleh karena itu kami undang kita semuanya berdiri. Ya, kita akan menyentuh hidung dan kepala. Kalau saya katakan kepala, sentuhlah hidung. Kalau saya bilang hidung, sentuhlah kepala. Oke? Are you ready? Soalnya di sini dosen saya dulu, biar tahu saya udah bisa bahasa Inggris maksudnya. Oke? Kita sama-sama ya. Hidung. Oke.
Kalau saya bilang hidung, peganglah kepala. Ini patuh kepada firman Tuhan. Iya. Oke. Are you ready? Kepala. Oke ya, kita bikin agak cepat ya. Siapa nanti bisa langsung makan bubur? Udah kan ya? Udah tadi. Oke. Kita bersyukur punya marga tarikan yang hebat ya. Jadi bersyukur sekali kita kalau ada orang-orang hebat. Jangan doakan orang jadi susah. Ya kan? Itu enggak anak Tuhan, itu anak hantu. Ya kan? Doa kalau orang lain sehat, kaya, jadi berkat, gemuk. Enggak ya? Oke. Mari kita bersama-sama. Hidup. Siapa yang salah? Pendeta ya? Oke. Kepala. Hidup. 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 Kepala. Kepala hidup. Ya. Silakan dulu. Ya, kalau kita bersukacita, ada sukacita, maka ada wajah kemuliaan Tuhan di wajah kita. Amin. Coba perhatikan wajah temanmu sekeliling. Adakah wajah kemuliaan Tuhan? Atau wajah kredit? Wajah apa di sana? Ya karena anak Tuhan memang telah ditebus, kita telah dibersihkan, kita telah dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Makanya kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ini Injil Lukas ditulis oleh seorang dokter, seorang tahdib yang hebat, yang bernama Lukas. Dia murid Paulus yang telah mengalami pertobatan, dan dia mau menuliskan ini bagi kita semuanya. Apa mau dituliskannya? Dikatakan tadi di sini, saudara kekasih, jagalah dirimu, watch your body, watch yourself, gitu ya. Jaga dirimu jikalau dirimu berbuat dosa, janganlah berbuat dosa. Ingatlah, katanya tadi ya. Saya ulang ya. Jagalah dirimu jikalau saudara berbuat dosa, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah. Kenapa kita perlu menegur? Karena orang yang tinggal di dalam dosa, hidupnya tidak ada sukacita. Orang yang tinggal di dalam dosa, hidupnya di dalam kegelapan. Orang yang tinggal di dalam dosa, hidupnya pendek-pendek. Orang yang tinggal di dalam dosa, tidak ada tenang ukur dalam dirinya. Ya kan? Dan ada seorang roha ibagas di roha. Pasti? Mantap deh. Dan kalau orang yang di dalam dosa, dia akan menjadi kambing. Ya kan? Karena Allah akan membedakan dua kelompok manusia. Manusia yang tidak percaya kepada Kristus, dan manusia yang percaya kepada Kristus. Dan manusia yang tidak percaya kepada Kristus, itu disebut dengan kambing. Lalu kalau orang yang percaya kepada Kristus, itu dikatakan domba. Domba itu orangnya adalah disimbolisasi sebagai orang yang taat, patuh, loyal, mau berkorban, digunting bulunya, dia berdiam saja. Bayangkan kalau kita jadi kambing ya. Kalau kambing, ketika kita di depan, kita ditanduknya. Kalau kita di belakang, kita ditarik-tariknya. Ini tipe orang pemberontak, kan gitu ya. Jadi bayangkan kalau tetangga kita semuanya pemberontak, sampah-sampahnya dilempar ke rumah kita, ya kan? Kalau ada bajunya baru, datang dia ke rumah, pakainya di rumah kita. Ada mobilnya diparkirkan di rumah kita. Susah nggak? Susah. Makanya firman Tuhan katakan, Lukas mengatakan di Injil Lukas ini, Yesus berkata tadi ketika dia mengajari murid-muridnya,
persoalan, bagaimana kita menegurnya? Molo harap toba BTL ya, batak tembak langsung. Salah dong. Kalau orang karo dikasih makan dulu, kenyang, gak ngantuk dia, salah kamu. Ya. Sama tak bertobat kan? Tegurlah dia dengan kasih. Siapa yang kita lihat tokoh yang menegur dengan kasih? Nathan, Nabi Nathan. Dia menegur Daud ketika Daud mengambil istri si Uria ya. Tuhan katakan, hai Nathan, pergilah ke istana, tegurlah Daud karena dia telah berdosa, dia telah mengambil istri si Uria. Di tengah jalan, Nathan berpikir, jikalau saya langsung menegur Daud, dia adalah raja, orang yang berkuasa, seluruh perkataan yang diucapkannya adalah undang-undang bagi kerajaan ini, maka leher saya yang akan terpotong. Sehingga dia berdoa, dia mencari hikmat. Lalu apa yang terjadi saudara kekasih? Dia bercerita, ada di sebuah kampung, ada orang kaya, banyak kali beli domba-dombanya, ada orang miskin, satu cuma dombanya. Dan bahkan dimandikan tiap hari, tidur bersama. Sekali jadi raja, orang kaya ini kedatangan tamu, lalu dia menjamu tamunya dan memotong domba orang miskin ini. Bagaimana menurut raja? Panglima Job, ambil orang itu, bunuh. Kaulah itu raja. Saudara kekasih, kalau saya pikir lebih baik hasil ya, tapi proses juga perlu. Oleh karena itu pun kalau firman Tuhan katakan tegur, lihatlah waktunya. Yang penting bagaimana agar kita berhasil menyadarkan dia tidak lagi tinggal di dalam dosa, tetapi datang kepada Allah yang ajaib, Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengampuni. Bagian yang kedua saudara kasih. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali pula datang dia satu hari itu minta ampun, ampunilah dia. Ini yang susah bagi kita ya. Padahal lagu sering kita nyanyikan, mengampuni, mengampuni lebih sungguh, mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Stop. Sudahkah saudara mengampuni Amang Ijabu? Sudahkah saudara mengampuni istri saudara, suami saudara? Suami saudara tiap hari bantalnya harus dicuci karena mences. Atau sebaliknya, sudahkah kita mengampuni anak-anak kita atau kita sedang mengutuki mereka? Sudahkah kita mengampuni tetangga kita yang sering membuang sampah kepada kita? Sudahkah kita mengampuni mantan-mantan kita? Mantan teman satu pertemanan. Bagaimana konsep Alkitab tentang pengampunan? Ini kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, mengampuni itu adalah teladan Allah. Kan gitu ya? Allah telah dahulu mengampuni kepada kita. Dia tidak melihat dosa kita, dia tidak memperhitungkan dosa-dosa kita. Ketika kita mengatakan ampun saya Tuhan, pada saat itu dia mengampuni kita dan tidak mengingat dosa kita. Lalu kenapa kita memberi syarat kepada orang lain agar kita bisa berdamai dengan dia? Kenapa kita memberi syarat kepada orang lain agar dia bisa berteman dengan kita? Padahal Tuhan no any condition, unconditional love He has for us. Cinta kasihnya tidak ada syaratnya. Asal kau percaya saja. Roma pasal 10 ayat 9. Bila engkau mengaku dengan mulutmu
dan percaya di dalam hatimu bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, maka engkau diselamatkan. Orang yang suka mengampuni panjang umur loh. Betul. Kita sadar tidak sadar, tangan kita, kaki kita, leher kita dirantai oleh dendam, dirantai oleh amarah, dirantai oleh benci. Kalau kami orang Arab dirantai dengan 3 huruf ACC, Ancang Ciaci. Tapi hari ini kita belajar mengampuni. Yesaya pasal 43 ayat 25 mengatakan, Aku Allah, Dia yang menghapuskan segala pelanggaranmu dan tidak mengingat akan dosa-dosamu. Jadi Allah ketika dia mengampuni kita, Dia tidak ingat-ingat lagi dosa kita. Makanya keselamatan itu anugerah dan nama kita dicatat dalam kitab kehidupan dan tidak pernah hilang. Amin. Oh, jadi kalau ada orang Kristen mengatakan keselamatan bisa hilang, tidak. Karena namamu telah dimeteraikan dalam Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Dan nama kita sudah ada dalam kitab kehidupan. Ya kan? Jadi kebaktian lansia primbon ini semuanya namanya sudah dicatat dalam kitab. Yakin? Percaya? Percaya? You believe it? Yes, believe it. Nama saya sudah dicatat dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu saya semangat melayani, semangat mengasihi, semangat mengampuni. Ya kan? Lalu yang kedua dikatakan di Yeremia pasal 31-34, Tuhan sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat-ingat dosa mereka. Jadi banyak ayat di perjanjian lama yang mengatakan Allah kita tidak mengingat-ingat dosa kita lagi. Kenapa kita masih mengingat dosa teman-teman kita? Aku gak mau berteman dengan dia. Lanai atiku sana matawari prasisek. Ini kan ekspresi orang kami. Akhirnya apa terjadi? Ingat bagaimana Allah mengampuni kita. Yesaya pasal 43 jelas sekali, 53 mengatakan, oleh karena bilur-bilurnya kita disembuhkan, darahnya tertumpah, dia yang semarak, dia yang ganteng, Yesus yang ganteng, Tuhan yang kita sembah, Allah yang rupawan. Tapi karena dilintang, karena dicambuk, tidak nampak lagi kesemarakannya. Saudara kekasih, Bapak Ibu, hari ini kita belajar tentang pengampunan. Kalau Anda nanti pulang masih ada sesuatu belum beres, datangi Simpang Bu, datangi teman PJJ Bu, Partamiangan Wek, bawa roti bolu. Saya mau berdamai dengan saudara. Amin. Kalau itu rantai-rantai tadi terlepas, kita terbang bagaikan burung Raja Wali terbang tinggi, dan Tuhan berkenan kepada kita, saudara kekasih. Kami terlalu banyak melayani jiwa-jiwa yang pikirannya terantai, yang hatinya juga tertawan, yang semuanya diikat oleh rantai-rantai kebencian. Tapi hari ini firman Tuhan katakan, ampunilah dia. Kalau dia datang 7 kali, kita datangilah, kita ampuni dia 7 kali. Firman Tuhan katakan 70 kali 7. Lebih hebat lagi. Rupanya angka 7 itu bagi orang Yahudi angka kesempurnaan, angka selesai. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ada wajah kemuliaan Tuhan dalam diri kita, saudara kasih. Ketika saudara nanti pulang ke rumah, berjumpa dengan sisi rumah, mereka akan melihat Tuhan dari wajah saudara. Ya kan? Ketika kita berjumpa dengan orang-orang yang pernah membenci kita,
dia akan datang kepada Tuhan. Aku salah membenci lansia beribadah. Ya kan? Saudara kekasih, Ibrani pasal 10:17 mengatakan, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Paulus manis sekali mengatakan di Roma pasal 3:23, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan tidak ada lagi kebenaran di dalamnya. Tetapi ayat 24, tetapi barang siapa percaya kepadanya dibenarkan. Jadi kita dibenarkan, saudara kekasih, bukan karena bagat, bukan karena uli, bukan karena cantik, bukan karena perilaku kita. Tapi ketika saya percaya, Tuhan mengampuni saya. Jadi mari mengampuni. Kami 7 tahun mengasihi seorang kakak kami. Dia mau harta semua sama dia. Kami tidak pernah komplain. Kami datangi dia ke ladangnya, bawa roti 2 loyang ikan. Dia tidak mau terima. Padahal ke ladangnya kami, ada tak? Ngapain datang? Ini kak, kami mau silaturahmi, mau berbicara. Tak perlu. Istri saya bilang, udah pulang kita. Hai istri, Anda keren desain Anda adalah penolong, jangan perongrong. Ya kan? Rancangan Allah bagi kaum ibu adalah Ezer, penolong, orang yang tangguh, orang yang memberkati, orang yang mengisi. Tapi istri saya bilang, gak apa-apa lah. Dan sejak itu dia datang dan mengantar cucunya ke rumah. Tinggal di rumah. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tapi taklukkanlah kejahatan dengan cinta kasih, welas kasih. Kolong. Ya kan? Kolong dorohaku Tuhan. Kasihan. Kayak gitu bahasa-bahasanya kan. Jadi saudara kekasih, firman Tuhan ini membuat kita hidup. Firman Tuhan membuat kita memahami rancangan Allah kepada kita. Kalau ini kita selesaikan pada hari ini, mengampuni. Berapa kali dia datang kita ampuni. Kalau dia salah 7 kali, kita ampuni 7 kali. Maka banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk Kristus. Ya kan? Banyak jiwa-jiwa. Orang akan tertarik berjumpa dengan pribadi Yesus. Karena ketika dia injak kaki kita, kita tersenyum. Iya kan? Saya sebagai pendeta kadang-kadang memahami begini. Ya kadang-kadang memang orang-orang di sekeliling kita tidak paham kita. Ya kan? Tapi saya bilang kasihan deh. Makanya kalau ada orang berbuat jahat buat saudara, dalam pikiran Anda taruhkan itu, dia belum paham firman Tuhan. Dia masih butuh makanan-makanan bubur, belum makanan keras seperti Ibrani pasal 5 ya. Ibrani pasal 5 mengatakan ada kita ini memang belum layak makanan-makanan keras. Dia tipenya dipuji-puji, cantik kali kau, roh-rohlah, Martamia Mahita, datang dia. Tapi kalau kita bilang berdoa, lebih baik aku ditembak daripada berdoa. Dia masih bayi rohani, saudara kekasih. Dia tidak sanggup mengampuni. Oleh karena itu saudaralah yang mengampuni dia. Saudaralah yang mampu menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Sedih loh, kalau saya kadang sering konseling orang-orang yang seperti itu, hancur kali hidupnya. Kita mau ngalah pendeta. Aku sudah 25 tahun menikah dengan suamiku. Sampai sekarang aku kenal suamiku itu pendeta. 25 tahun, 10 anaknya. Belum dikenalnya suami. Haji Nuraki. Ya kan? Tetapi ketika kita menghadirkan pengampunan, hai ibu, Anda lebih hebat daripada kami laki-laki. Makanya kalau suamimu tidur, kamu tidak boleh tidur, topangnya dalam nama Yesus. Berkati papa kami ini.
Lawat dia Tuhan. Aku mengampuni dia. Walaupun gajinya gak pernah dikasihnya Tuhan. Iya kan? Makanya perlu kita hadirkan Tuhan. Maksud saya gini, kan kita banyak pergumulan kita ya. Saya itu banyak pergumulan saya sebagai pendeta. Tetapi ketika saya mengenal Tuhan yang benar, ketika di dalam pergumulan itu aku yang menjadi pemenang, bukan aku yang kalah. Kita kan sering sekali itu, Allahku dahsyat berkuasa, tapi kalah terus. Ya kan, sikit-sikit bencut, berjut, jut. Itu. Sebenarnya Tuhan izinkan masalah itu terjadi bagi kita agar kita menjadi melihat teladan Yusuf. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Apakah dia lari kepada papanya? Tidak. Ketika dia dijual ke semua orang Ismail, ketika dia ada di rumah Potifar, apakah dia mengadu pada papanya? No. Ketika dia dipindah oleh istri Potifar, nah negoda itu orang negoda itu ya. Apakah dia mengadu pada papanya? No. Ketika dia ada di penjara, apakah dia mengadu kepada papanya? Tidak. Bahkan di Kejadian pasal 50, engkau berkata jahat terhadap aku, saudara-saudaraku, tetapi proses itu membuat aku menjadi Perdana Menteri di tanah Mesir untuk kebaikan kita dan bangsa-bangsa yang lain. Jadi saudara, kalau disakiti oleh besanmu, disakiti oleh bibimu, mertuamu, terima kasih Tuhan. Bagaimanapun aku tetap sabar, karena cincinnya itu akan milikku. Bukan nih? Kalau kamu berdamai dengan bibimu, ya kan? Makanya jangan langsung marah-marah datangi dia. Kalau kamu beli sepatu karpil, kasih juga sama dia karpil. Ini nggak kamu beli sepatu karpil, kamu kasih sama dia karet pelin-pelin. Berbahaya, makanya ada masalah. Ketika kita merasa diri kita lebih super daripada yang lain, pada saat itu Allah tidak ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dia ada renungan ini. Karena kita juga harus merenungkan ini. Karena ini goalnya sebenarnya, pulang nanti saudara mengampuni. Kan gitu ya. Goalnya ini bagaimana kita menjadi berkat kepada yang lain. Goalnya adalah ketika orang lain berjumpa dengan kita, ada jiwa-jiwa baru. Oke? Satu lagi cerita. Ini kesaksian keluarga kami. Laiku masuk penjara. Kalau kami orang Karo, kalau dia keluar penjara, maka yang bawa nasi kasak itu ulah-ulahnya, bere apa dia. Tapi karena kami memiliki cinta kasih pengampunan, kami yang bawa nasi masak pada dia. Puji Tuhan, bertobat dia. Jadi jangan tahan kebaikan Allah dalam diri saudara. Allah sedang mengirim saudara untuk menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan pengampunan. Allah mengirim saudara agar orang-orang yang masih diirikan oleh rantai-rantai dendam, amarah, iri akan dimampukan untuk melepaskan itu dalam dirinya. Dan kelak dia akan pelaku firman yang hebat. Oleh karena itu, mari datang kepada Allah. Karena dialah Allah yang pengampun. Kita akan menyanyikan lagu ini bersama-sama, mengampuni tadi. Kami undang kita untuk bangkit berdiri semuanya. Jikalau masih ada hal yang perlu kita bereskan dalam hidup kita,
Kalau ada saudara yang belum mengampuni, tidak ada satupun melihat kecuali Allah. Saat ini ketika bernyanyi, lepaskan itu sama Tuhan. Aku mengampuni mertuaku, aku mengampuni anakku, aku mengampuni. Ini kesempatan bagi saudara sebelum saya tutup nanti dalam doa. Ya, dalam hal ini kita resapi lagu ini bahwa kita mampu dan sanggup melakukannya.
Hari ini kami belajar mengampuni.